Sebagai salah satu tokoh super populer bagi bocil 90-an, maka wajar banyak bocil termasuk saya yang girang luar biasa saat ada mesin dingdong Rainbow Tree yang dipasang di tempat dingdong langganan. Setelah pada masa itu cuma bisa nonton aksi keren Mas Rainbow ini di VHS tetangga, akhirnya saya berkesempatan untuk bermain sebagai sosok Rainbow. Itu pun kalau nggak kalah sweet kalau main berdua. Iya, karena pada game Rainbow Tree ini, posisi player 1 berperan sebagai John Rainbow, sementara posisi player 2 akan berperan sebagai Colonel Troutman. Jadi miriplah kayak sistem pemilihan karakter pada game The Punisher. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin tentang game Rainbow Tree versi arcade atau dingdong. Game Rainbow Tree adalah game adaptasi langsung dari film Rainbow 3 yang tayang perdana pada tahun 1988. Ya, itu bagi yang sempat merasakan nonton langsung di bioskop. Kalau saya taunya ya beberapa tahun setelahnya, dari VHS tetangga. Game Rainbow 3 ini memiliki 3 varian, yaitu versi Sega Master System yang dirilis pada tahun 1988 yang bergenre rail shooter. Kemudian pada tahun 1989 juga dirilis versi dingdongnya dan memiliki genre, semacam kombinasi side-scrolling shooter dan rail shooter. Ya, saya sudah nyari apa istilah tepatnya itu saya belum menemukannya. Jika kamu tahu apa istilah yang tepat, silahkan tulis di komentar. Oke, lanjut. Game Rainbow Tree versi dingdong ini diproduksi oleh Banana Development dan diterbitkan oleh Taito. Kemudian beberapa bulan setelahnya, pada tahun yang sama juga dirilis Rainbow Tree versi Sega Mega Drive dan memiliki genre top-down shooter dengan beberapa level akan berganti sudut pandang ke belakang karakter kita. Dan berbeda dengan versi dingdongnya, game Rainbow 3 versi Sega Master System dan versi Sega Mega Drive dikembangkan dan diterbitkan oleh Sega sendiri. Tapi pada video kali ini kita akan membahas Rainbow Tree yang versi dingdong atau versi arcade. Secara gameplay, game Rainbow 3 versi dingdong ini memiliki semacam kombinasi antara side-scrolling shooter dan rail shooter, di mana layar akan terus bergerak secara otomatis sambil musuh akan terus berdatangan dan bermunculan dari titik-titik tertentu. Dan kita bisa menembak sasaran itu dengan mengarahkan kolom sasaran yang ini sesuai selera ke arah mana kita inginkan. Tapi berbeda dengan game rail shooter pada umumnya, di sini kita juga bisa bebas menggerakkan karakter kita ke kiri ataupun ke kanan. Cuma yang terasa nyebelin adalah kontrol horizontal pada kolom sasaran ini juga mengikuti gerak karakter kita. Dan hal ini membuat gamenya terasa sulit pada situasi-situasi tertentu. Tentu saja sebaiknya kita memang fokus menghindari serangan terlebih dahulu, baru kemudian mikir arah serangannya. Untuk tombol aksi yang digunakan ada 2, yaitu tombol tembak senapan kita dan tombol tembak untuk panah bom kita, di mana anak panah ini lebih powerful dari senapan tapi memiliki jumlah yang terbatas. Dan sepanjang perjalanan kita juga akan menemukan beberapa power up, mulai dari senjata yang lebih kuat maupun untuk memperbesar kolom sasaran. Tapi semua power up tersebut memiliki durasi yang terbatas. Termasuk juga ada item bom yang akan menghabisi musuh dalam satu layar, tapi item ini hanya muncul beberapa kali dalam permainan. Pesan titipan sponsor, kalau kamu nyari gamepad yang hemat, praktis, bisa untuk PC, Android, dan juga PS4, bisa cek di deskripsi video. Saya pakai dari 2021, masih awet sampai sekarang. Pada Rainbow 3 dingdong ini akan terbagi menjadi 2 segmen gameplay pada beberapa levelnya, yaitu yang layar bergerak ke samping kanan terus, dan layar yang bergerak maju ke depan. Dimana pada tiap akhir level kita akan menghadapi sang raja. Itu istilah bocil gamer era 90-an. Kalau gamer sekarang menyebutnya sebagai boss. Total terdapat 5 level yang berbeda, yang masing-masing tampak mewakili 5 lokasi pada filmnya. Secara cerita, game Rainbow 3 dingdong juga mengambil dasar cerita yang sama dari film layar lebarnya, yaitu bercerita tentang John Rainbow yang kembali dikirim ke medan pertempuran, kali ini ke Afghanistan, untuk menyelamatkan sang Kolonel Troutman yang jadi sandera oleh pasukan Soviet. Cerita diawali dari saat kabur dari penjara Soviet ini, sampai kemudian lari dan kejar-kejaran dengan tentara Soviet. Dan bagi saya pribadi, bagian kejar-kejaran yang menggunakan sepeda motor ini menjadi level yang paling saya favoritkan. Alasannya sederhana banget, yaitu karena terasa sangat keren dan juga seru.
Kemudian cerita berakhir saat Rambo dan Kolonel bisa bertahan dari kepungan pasukan Soviet. Dan ngomong-ngomong, saya sendiri belum pernah menghitung apakah jumlah pasukan Soviet yang tertembak dalam game ini sama dengan yang tertembak pada versi filmnya. Secara visual, game Rambo 3 Ding Dong ini termasuk sangat keren, ya sekelas game AAA jika menggunakan istilah game modern. Hal ini karena detail dan animasinya ditampilkan dengan sangat bagus, baik itu karakter Rambo, Kolonel, pasukan musuh, unit tempur maupun objek yang ada, termasuk tumpukan bola-bola ciki raksasa. Terutama yang level sepeda motor ini, itu efek paralaknya sukses memberikan kesan cepat yang sangat halus dan juga mulus. Kemudian menariknya pada jeda tiap level akan ada penjelasan cerita menggunakan foto yang diambil dari adegan pada filmnya. Dan hal sederhana ini menambah kesan otentik pada game Rambo 3 Ding Dong ini. Ya, kalau bahasa sekarang sangat imersif. Tapi sekali lagi, ini untuk standar game pada masa itu. Ya, standar game tahun 1989. Tapi untuk standar game pixel era 90-an juga masih termasuk keren. Kemudian untuk audionya juga keren, baik dari musik maupun beragam sound effect yang ada. Dengan musik pada level terakhir menjadi favorit saya karena sukses memberikan rasa berdebar-debar, seakan memperkuat suasana kacau balau saat sedang dikepung oleh pasukan Soviet. Secara keseluruhan saya memberi nilai A, yaitu asik dan seru banget untuk dimainkan. Ya mau gimana lagi? Karena selain kualitas gamenya keren, game ini juga memberi kesempatan untuk beraksi sebagai Rambo jago tembak. Oh ya, satu hal lagi, game Rambo 3 Ding Dong ini juga menjadi salah satu game Ding Dong favorit saya, karena bisa saya mainkan lama dengan modal 1 koin saja. Ya, meskipun saya tidak selalu bisa menamatkannya dengan 1 koin, tapi saya hampir selalu bisa main sampai level terakhir cukup dengan 1 koin saja. Tapi ya itu dulu banget. Apakah di sini ada yang dulu juga suka main game Rambo 3 ini? Yuk cerita di komentar.